Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kelas 7 yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari mata pelajaran akidah. Kita akan masuk pada pelajaran yang kedua. Dibuka bukunya halaman 4 ya. Buka bukunya halaman 4. Kita masuk pelajaran yang kedua. Di sini pembahasan tentang kitab tauhid. Kitab tauhid yaitu pembahasan seputar tauhid. Yang khususnya di sini di awal kita membahas seputar tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Yang kemarin sudah kita ketahui ya bahwasanya tauhid itu ada 3 jenis atau 3 macam. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Ya, adapun tauhid rububiyah kemarin ini berkaitan dengan meyakini ya, kita meyakini bahwasanya kita meyakini, menetapkan dan meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta ini. Ya. Adapun tauhid uluhiyah ini yang akan kita bahas, yaitu kita menetapkan dan meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi, yang layak untuk dijadikan sebagai Tuhan sembahan. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang layak dan berhak untuk disembah. Ya, jadi menetapkan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid asma wa sifat ya, ini terkait dengan kita meyakini dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang itu hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan pelajaran yang kedua. Di sini dalam muqaddimah disebutkan tauhid uluhiyah adalah kewajiban yang paling wajib dan merupakan dasar bagi semua amalan. Sedangkan lawannya yaitu kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Dan bab ini akan menjelaskan tentang hal tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Yaitu melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya tujuan dari Allah menciptakan jin dan manusia itu agar bangsa jin dan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan kepada umatnya, untuk menyampaikan kepada umatnya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut itu. Taghut yaitu semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai taghut. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya Allah telah mengutus pada setiap umat, ya, pada setiap umat manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, Allah utus kepada mereka seorang rasul. Ya, seorang rasul. Jadi semenjak dahulu, dari umat-umat yang ada semenjak dahulu, itu tidak ada satupun umat kecuali diutus kepada mereka seorang rasul. Yang mana seorang rasul ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya, memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini beberapa kosakata yang kita dapatkan halaman berikutnya. Ya.
Yang pertama kata liya'buduni. Liya'budun itu artinya agar beribadah. Yaitu maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, artinya agar mereka beribadah hanya kepada Allah, ya, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ya, jadi mereka menjadikan sesembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selainnya. Kemudian kata yang kedua rasulan. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Rasulan di situ yaitu rasul adalah orang yang diberi wahyu dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Ya, jadi rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu syariat baru. Jadi syariat baru yang berbeda dengan syariat-syariat sebelumnya. Ya, berbeda dengan syariat rasul yang sebelumnya. Dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut kepada umatnya. Ini yang dinamakan dengan seorang rasul. Ya. Kemudian kata yang terakhir at-taghut. Ya, at-taghut itu artinya adalah semua yang menjadikan seorang hamba melampaui batas, apakah hal itu berupa sembahan yang ditaati ataupun yang diikuti. Ya, artinya intinya taghut itu pihak-pihak yang diperlakukan dengan melampaui batas, ya, yang diperlakukan dengan melampaui batas. Ya, misalnya ada seorang yang benar-benar ditaati, bahkan ketaatannya mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taatnya seorang kepada kepada taghut ini melebihi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau bahkan disembah. Ya, orang tersebut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan Tuhan. Ya. Maka ini termasuk taghut. Ya, termasuk taghut. Iya. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini pokok-pokok pembelajaran dari pembahasan kita. Yang pertama yaitu hikmah penciptaan jin dan manusia. Hikmah penciptaan jin dan manusia, di mana Allah tidaklah menciptakan manusia untuk hal yang sia-sia dan tanpa tujuan. Ya, Allah tidak akan menciptakan manusia, menciptakan kita semua ini di dunia ini tanpa ada tujuan. Ya, ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan segala hal, ya, dalam menetapkan segala hal dan dalam menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan itu dengan sia-sia. Ya, termasuk penciptaan kita manusia. Ya, kita ada di dunia ini pasti ada tujuannya. Ya, Allah menciptakan kita di dunia ini pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Ya, tidak Allah ciptakan kita itu dengan sia-sia. Ya, supaya kita hanya sekedar ya makan, minum, ya, bermain, istirahat, ya, hanya menuruti hawa nafsu kita saja. Ya. Maka di sana ada tujuan yang mulia, ada hikmah yang agung. Ya, dengan diciptakannya kita di dunia ini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Artinya maha suci Allah dari perbuatan yang sia-sia. Ya. Maka Allah disucikan dari perbuatan yang sia-sia. Apapun yang Allah perbuat, apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah tetapkan, itu tidak akan ada yang sia-sia. Ya, tidak akan ada yang sia-sia. Pasti semuanya ada tujuan dan hikmahnya. Allah menciptakan jin dan manusia untuk tujuan yang besar, yaitu agar mereka beribadah kepadanya, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut, yaitu ayat dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kemudian pengertian dari ibadah. Ya, ibadah secara bahasa artinya tunduk dan taat. Ya, ibadah secara bahasa artinya tunduk dan taat. Adapun ibadah secara istilah syariat adalah suatu nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ucapan ataupun amalan, yang zahir yang nampak maupun yang batin yang tidak nampak. Ya. Ini pengertian ibadah secara istilah. Ya, yaitu suatu nama ismun jami'un yang mencakup
li kulli ma yuhibbullahu wa yarda. Mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qaulin, baik berupa ucapan, au amalin atau amalan. Kemudian zahir, yang zahir ya zahiran, yang zahir, wa batinan maupun yang batin. Ya, maka ini pengertian ibadah. Ya, jadi suatu nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun amalan. Ya, yang lahir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu semuanya disebut sebagai ibadah. Jadi setiap perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah. Itu merupakan ibadah ketika dilakukan oleh para hambanya. Jadi setiap ucapan, setiap perbuatan, amalan yang nampak maupun yang tersembunyi, yang itu disebutkan oleh Allah itu dicintai, disebutkan oleh Allah bahwasanya Allah mencintainya, Allah meridhoinya, maka ini termasuk ke dalam ibadah. Ya. Ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan melalui para rasulnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja tanpa beribadah kepada selainnya. Ya. Ini ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah. Ya, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapapun selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat An-Nahl di atas tadi ya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan kepada umatnya, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ya. Tadi berkaitan dengan taghut tadi ada tambahan sedikit ya. Di sini ya tadi ada catatan kaki ya, Ustaz lupa menyebutkan. Ya, di sini ada tanda angka 4 ya. Ini di sini ada catatan kaki sedikit berkaitan dengan taghut yang disembah seperti patung. Ya, ada orang-orang yang menyembah patung ya. Yang diikuti seperti dukun atau tukang sihir ya. Ada dukun-dukun tukang sihir itu yang diikuti. Ya, diikuti oleh manusia. Banyak pengikutnya. Padahal mereka itu bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk taghut. Ya. Bahkan dukun dan tukang sihir itu mengajak kepada kesyirikan. Yang ditaati misalnya seorang penguasa yang memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, misalnya ada pemimpin yang memerintahkan untuk bermaksiat, melakukan perkara maksiat, kemudian ditaati oleh rakyatnya. Padahal tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara kemaksiatan. Maka ini juga termasuk taghut. Ya, maka tidak boleh ditaati perintah untuk bermaksiat tersebut dan tetap hanya menaati Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, jadi ini jenis-jenis taghut. Jadi ada taghut itu ada yang disembah ya seperti patung, ya ada pohon atau yang lainnya. Ya, termasuk jin, ada yang menyembah jin. Kemudian juga ada yang diikuti seperti tadi dukun, tukang sihir dan yang lainnya. Ya. Dan juga ada yang ditaati dengan ketaatan yang melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam perkara maksiat tetap ditaati. Maka ini juga termasuk taghut. Misalnya ada pemimpin atau tokoh. Ya, tokoh suatu kelompok yang dia memerintahkan kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, tapi tetap ditaati oleh pengikutnya. Maka ini juga termasuk taghut. Ya, maka dia ini juga termasuk taghut. Maka kita harus berlepas diri dari segala macam bentuk taghut. Iya. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin untuk materi pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, nanti insya Allah masih ada beberapa pembahasan di sini yang terkait dengan pelajaran yang kedua ya dari pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan pada halaqah berikutnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.